Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah kita sekarang di pembahasan tentang iman kepada malaikat. Iya Ustaz, samarahnya Ustaz. As-samarah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga samarahnya, dan definisi iman kepada malaikat. Sekarang kita membahas buah dari beriman kepada malaikat. Yaitu pada soal ke-18. Di sini penulis mengatakan, ma hiya thamaratul iman bil malaikah. Apa buah iman kepada malaikat? Samaratul iman bil malaikah kasiratun. Buah iman kepada malaikat itu banyak. Jadi banyak buahnya. Ya. Wa minha, diantaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu, pengetahuan, bi'azamatillah, bi'azamatillahi ta'ala, tentang keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita iman kepada malaikat, kita jadi tahu Allah itu maha agung. Wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa sultanihi, kekuasaannya. Kenapa demikian? Fa inna 'azamatal makhluqi, karena keagungan atau kehebatan makhluk tadullu ala 'azamatil khaliq, menunjukkan keagungannya, kehebatannya pencipta, khaliq.
Jadi kita tahu kan sebelumnya malaikat itu makhluk yang agung, yang besar, yang taat. Nah, makhluknya aja sudah seperti itu, apalagi Khaliqnya, penciptanya. Jadi dengan kita iman kepada malaikat, kita jadi merasa Allah itu maha agung. Ya. Itu yang pertama. Kemudian as-saniyah, yang kedua, mahabbatullah ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukruhu, dan bersyukur kepadanya. Ala inayatihi, atas perhatiannya. Bibani Adam, kepada anak Adam, kepada manusia. Ya, Allah perhatian kepada kita. Allah sayang sama kita. Makanya kita juga harus mencintai Allah dan bersyukur kepadanya. Haitsu, dari sisi wakkala, Allah telah menugaskan min haula'il malaikah, dari malaikat-malaikat itu, may yaqumu bihifdzihim, man yaqumu, yang bertugas, bihifdzihim, untuk menjaga mereka. Jadi kita semua, setiap orang ya, itu dibarengi oleh malaikat yang menjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh terhadap kalian itu ada malaikat yang menjaga kita, menjaga perbuatan kita. Jadi selain ada syaitan yang mencoba menaruh pengaruh buruk kepada manusia, ingat kita juga ada malaikat yang menjaga. Yang malaikat itu selalu mengajak kepada kebaikan. Syaitan juga ada. Tapi penjagaan Allah itu lebih kuat daripada pengaruh syaitan. Kita tahu ayatnya, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sungguh
makar atau tipu daya syaitan itu lemah dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kalaupun kita lemah, ya bergantung kepada yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita merasa ada yang menjaga, ya kita jadi bersyukur. Ibarat kata seperti seorang pejabat, misalnya, mereka punya pasukan pengaman, bodyguard, yang selalu menjaga mereka dari mara bahaya. Kita juga sama, ada malaikat. Tapi gaib malaikat itu. Tapi kenapa kok masih ada malaikat? Kita kadang diganggu oleh setan. Itu jiwa kitanya yang lemah. Syaitan itu khannas. Dikatakan mi syarril waswasil khannas. Khannas itu maju mundur. Kalau kita ingat Allah, setan itu menjauh dari kita, mundur. Kalau kita lalai dari Allah, setan itu maju. Lalai di sini hati kitanya. Walaupun lisan kitanya berzikir, tapi hatinya lalai, nah itu akan maju setan. Itu yang kedua ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena sudah ada yang menjaga diri kita masing-masing. Yang ketiga, at-targhibu fil hasanati. Semangat di dalam melakukan kebaikan. Ingin ya, semangat berbuat kebaikan. Wat tarhib, dan takut minas sayyiati, dari keburukan. Kenapa? Haitsu wakkalallahu, dari sisi wakkalallahu, Allah telah menugaskan min haula'il malaikah, dari malaikat-malaikat itu, may yaqumu bi kitabati a'mali bani Adam. Man yaqumu, yang bertugas, bi kitabati a'mali bani Adam, bi kitabati, untuk mencatat a'mali bani Adam, perbuatan-perbuatan manusia, anak Adam. Min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan, dari kebaikan ataupun keburukan. Jadi kita jadi semangat berbuat baik karena nanti dicatat oleh malaikat. Kemudian dilaporkan kepada Allah. Begitupun menjauh, takut dari berbuat buruk karena nanti ada yang dicatat, ada yang mencatat. Walaupun tidak ada manusia yang tahu. Dan kata para ulama, yang malaikat catat itu
baik amalan zahir termasuk amalan hati. Jadi amalan hati kita baru niat baik atau niat buruk itu dicatat. Makanya jangan khawatir kalau kita beramal tidak ada manusia yang tahu. Allah itu tahu. Begitupun dalam berbuat keburukan. Iya. Jadi itu buah beriman kepada malaikat. Ada 3 ya. Buah beriman kepada malaikat. Pertama, mengetahui kemaha-agungan Allah. Karena agungnya atau karena hebatnya ciptaan menunjukkan kehebatan siapa? Penciptanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Allah dan bersyukur atas perhatian Allah kepada manusia. Dengan ditugaskannya malaikat untuk menjaga manusia. Dan yang ketiga, semangat berbuat baik dan takut berbuat buruk karena Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amalan, ya. Untuk mencatat amalan manusia baik dan buruknya. Nah, ini 3 buah beriman kepada malaikat. Mengetahui kemaha-agungan Allah karena hebatnya ciptaan menunjukkan kehebatan penciptanya. Ya, malaikat itu hebat. Besar, memiliki banyak sayap. Malaikat Jibril aja sayapnya 600. Bisa berpindah cepat dan lain sebagainya. Kemudian mencintai Allah dan bersyukur atas perhatian Allah kepada manusia. Karena ada malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia. Juga semangat berbuat baik dan takut berbuat buruk karena Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amalan manusia, baik dan buruk. Bahkan tadi dikatakan termasuk amalan
hati. Ya, pembahasan selanjutnya. Mak soal ke-19. Ma ma'nal iman bil kutub. Apa makna iman kepada kitab? Kepada kitab-kitab Allah. Al-imanu bil kutubi huwa, beriman kepada kitab-kitab adalah at-tasdiqul jazimu, pembenaran yang pasti. Jadi kita betul-betul membenarkan, percaya. Bil kutubillati, dengan kitab-kitab allati anzalahallahu, yang Allah telah menurunkannya ala rusulihi, kepada rasul-rasul. Jadi kita iman, yakin terhadap kitab yang Allah turunkan kepada Rasul. Yakin isinya itu membawa maslahat, membawa kebaikan buat kita dunia dan di akhirat. Wa annaha kalamuhu, dan bahwasanya kitab-kitab itu merupakan firman-Nya. Kalamuhu, firman Allah. Bukan ciptaan manusia, bukan makhluk. Wa annaha haqqun wa nurun, dan bahwasanya kitab-kitab itu haqqun, benar. Isinya benar. Wa nurun, dan cahaya. Cahaya yang akan membimbing kita kalau kita beriman kepadanya. Fanu'minu, maka kita beriman, bima sammallahu minha, kepada yang Allah namai darinya. Kal Qur'ani, seperti Quran, wa Taurah, wal Injil, wal Zabur. Seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Jadi ada yang Allah sebut namanya, kita imani. Memang seperti itu. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Wa ma lam yusammihi, dan kita juga iman kepada yang Allah tidak menamainya, Allah tidak menyebutnya. Jadi walaupun tidak disebut oleh Allah kitab itu,
tapi kita iman adanya. Itu iman kepada kitab-kitab. Baik. Kemudian soal ke-20. Mahia samaratul iman bil kutub. Apa buah keimanan kepada kitab? Kepada kitab-kitab. Samaratul iman bil kutubi kasiratun. Buah beriman kepada kitab-kitab kasiratun, banyak. Wa minha diantaranya al-ula, yang pertama al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala. Ilmu tentang perhatiannya Allah Ta'ala. Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi kita jadi tahu Allah ini perhatian kepada kita. Haitsu, dari sisi anzala, Allah telah menurunkan likulli qaumin, bagi setiap kaum, kitaban, sebuah kitab. Jadi Allah perhatian sama kita. Allah menurunkan setiap kaum, setiap umat sebuah kitab, buku panduan. Yahdihim bihi, Allah membimbing mereka, menunjuki mereka, bihi, dengan kitab itu. Jadi Al-Quran isinya itu bimbingan bagi kita, solusi dalam hidup. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, ya. Ingat tadi dikatakan Al-Quran itu hakun wa nurun, benar isinya dan cahaya, bisa membimbing kita dari kegelapan. Tinggal kitanya yang mau atau tidak. Dikatakan Al-Quran itu huda, petunjuk. Bahkan dikatakan Al-Quran itu ruh. Tinggal kitanya ya, bagaimana betul-betul meyakini, mengilmui. Ya.
As-saniyah yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala. Ilmu mengetahui tentang hikmah Allah Ta'ala. Jadi kita jadi tahu Allah memiliki hikmah. Fi syar'ihi, di dalam syariatnya. Jadi semua yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada hikmahnya, ada kebaikan bagi kita. Haitsu, dari sisi syara'a, Allah mensyariatkan likulli qaumin, bagi setiap kaum, bagi setiap umat, ma yunasibu ahwalahu, apa-apa yang sesuai, mencocoki ahwalahum, keadaan-keadaan mereka. Jadi setiap umat dari zaman dulu beda-beda syariatnya. Tapi inti dari ajaran atau isi kitab, baik yang dulu maupun sekarang sampai akhir zaman, intinya bagaimana agar umat manusia beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah tentukan untuk setiap umat. Makanya tidak boleh mengatakan nggak apa-apa, yang penting ibadah kepada Allah caranya bebas. Nggak bisa. Sudah ada panduan. Kita umat Nabi Muhammad SAW, panduannya ya Al-Quran, bukan kitab Taurat atau Injil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami jadikan untuk kalian syir'atan, syariat, wa minhaja, dan cara beragama. Ya. Jadi tiap umat itu beda-beda syariat, tapi ada panduannya dari Allah. Tiap umat di sini artinya tiap nabi. Adapun kita sekarang sudah disempurnakan oleh Al-Quran, nggak perlu lagi pedoman yang lain. Makanya kalau ada orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, dia akan tersesat. Tersesat itu apa? Bingung hidupnya. Karena dia tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Berada di atas kebingungan. Kemudian as-salisatu, yang ketiga,
Syukru nikmatillah. Mensyukuri nikmat Allah. Ala ma bayyana minal ibadah. Atas apa-apa yang telah Allah jelaskan minal ibadah, dari ibadah. Jadi kita dibimbing oleh Allah tata cara ibadah. Itu nikmat. Kita syukuri. Kalau kita tidak dibimbing, ya hidup tidak ada arah. Jangan juga kita bilang ya terserah saya dong. Atau kita membuat kaidah-kaidah sendiri dalam kehidupan. Orang yang banyak bingung itu karena bikin kaidah-kaidah sendiri dalam kehidupannya. Saya mah maunya gini, nggak bisa. Betul, setiap orang punya keinginan. Tapi keinginan itu akan dinilai baik kalau dia menyesuaikan dengan keinginan Allah. Ar-rabi'atu, yang keempat, ibadatullahi ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala ala basiratin, berdasarkan ilmu. Basirah, berdasarkan ilmu. Bil kitabil munazzali, dengan kitab yang diturunkan. Jadi ibadah itu nggak bisa asal-asalan. Harus ada tuntunannya, rujukannya, sumbernya. Yaitu diantaranya Al-Quran yang diturunkan, wa ta'assiyan, dan dalam rangka meneladani, mengikuti bin Nabi al-Mursal, kepada Nabi yang diutus. Jadi ibadah kita benar nanti, sesuai, cocok dengan keinginan Allah dan Rasul. Allah ingin ibadah kita itu sesuai dengan aturannya. Dan Allah ingin kita ini mencontoh Nabi. Karena Nabi itu dijadikan sebagai uswah, model, agar kita tiru, agar kita teladani dalam segala aspek kehidupan. Ya, jadi kita simpulkan makna iman kepada kitab. Mana iman kepada kitab itu pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Yang merupakan kalamnya, isinya benar dan sebagai cahaya, ya. Kita beriman kepada yang Allah sebut namanya, seperti Al-Quran, ya, Taurat, Injil, dan Zabur. Juga beriman kepada yang tidak Allah sebutkan. Ya. Buahnya buah beriman kepada kitab. Tadi ada 4, ya. Yang pertama, ilmu tentang perhatian Allah kepada hambanya. Karena Allah menurunkan kepada setiap umat sebuah kitab. Allah membimbing mereka dengannya. Yang kedua, ilmu tentang hikmah Allah kepada hambanya. Karena Allah menjadikan untuk setiap umat syariat atau ajaran yang sesuai, cocok dengan keadaan mereka. Kemudian yang ketiga,
Kata Allah di sini disebutkan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Berupa penjelasan tentang ibadah. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah dengan berdasarkan ilmu. Dari Al-Quran dan meneladani Nabi yang diutus. Nah, ini 4 buah kita beriman kepada kitab. Ya, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya. Ma ma'nal iman birrusuli. Apa makna iman kepada rasul-rasul? Al-imanu birrusuli huwa, iman kepada rasul yaitu at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, birisalati jami'ir rusul, kepada risalah seluruh rasul. Risalah itu pesan, ajaran. Jadi kita percaya ajaran seluruh nabi. Walaupun yang kita amalkan ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita yakini semua rasul, semua nabi itu membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya banyak. Wa tasdiqu akhbarihim, dan mempercayai kabar-kabar dari mereka. Jadi nabi dan rasul itu diantaranya mereka mengabarkan kejadian masa lalu, masa yang akan datang, kejadian setelah mati, kejadian sampai nanti kita berada di surga atau di neraka. Kita percayai itu. Fanu'minu biman samallahu minhum. Maka kita iman dengan yang Allah sebut nama mereka. Jadi kita imani, ya, apa yang Allah sebut nama mereka. Kanuhin, seperti Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa,
wa Muhammad alaihimus salatu wassalam wa ma lam yusammih, dan yang tidak Allah menyebutnya, yang Allah tidak menyebut. Ya. Jumlah nabi dan rasul itu banyak. Banyak sekali. Nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul itu ada yang menyebutkan 314, ada yang menyebutkan 313. Hanya yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran itu hanya beberapa saja. Ya, itu ada beberapa saja. Allah menyebutkan rasul-rasul Allah sudah mengisahkan mereka. Dan rasul-rasul lam naqsushum alaik, tidak Allah kisahkan. Tapi para rasul itu ya, para rasul, para nabi, semua nabi dan rasul itu masuk surga, pasti. Allah yang mengatakan, nabi yang mengatakan. Semua nabi dan rasul itu masuk surga, semuanya tanpa kecuali. Lihat di sini ada pelajaran. Untuk masuk surga itu tidak perlu dikenal, tidak perlu dikenang oleh manusia. Nabi dan Rasul ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Otomatis kalau dikisahkan pasti dikenal dan dikenang. Karena ada sepak terjang kehidupan, nilai-nilainya. Tapi ada juga yang Allah tidak mengisahkan mereka. Cuman Allah sebutkan saja. Nah, itu tidak mengurangi derajat mereka sebagai nabi dan rasul. Jadi untuk menjadi orang baik itu nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu kita disebut orang baik, dikenal, dikenang. Yang penting kita ini dikenal oleh Allah. Dan gak mungkin kita dikenal oleh Allah kalau kita sendiri tidak kenal siapa Allah. Tidak mungkin Allah mengenali kita kalau kita tidak kenal kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi yang paling penting kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara agar kita dikenal oleh Allah ya dengan beribadah kepadanya. Salat, membaca Al-Qur'an, hadir di majelis ilmu, banyak berzikir menyebut namanya. Ya. Itu akan tenang hidup kita. Sampai ada nasihat kan dari Nabi kepada Ibnu Abbas agar mengenal Allah dalam semua keadaan, susah atau senang. Nanti Allah akan peduli sama kita dalam keadaan apapun. Ingat, Allah itu terhadap daun yang jatuh di kegelapan malam tahu.
Allah pun tahu kepada diri kita. Allah tahu kita yang sedang sedih. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Iya, jadi kita kembali, iman kepada Rasul itu kita meyakini risalah. Risalah itu pesan, yakni ajaran seluruh Rasul. Cuman yang kita amalkan itu ajarannya Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat berita atau informasi, misalkan, ini amalkan ini nih, ini dulu amalannya Nabi Musa, misalnya, nggak boleh kita amalkan kalau Nabi Muhammad tidak mencontohkan, kalau Nabi Muhammad tidak mengizinkan, walaupun itu diamalkan oleh Nabi yang lain. Tapi kalau ada suatu syariat diamalkan oleh Nabi yang lain dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita boleh mengamalkannya. Sebagian orang ada yang, kenapa kamu melakukan ibadah itu? Oh iya, ini amalannya Nabi Musa. Dan biasanya dipakai untuk perkara yang tidak jelas. Kenapa kamu mengamalkan itu? Iya, ini amalannya Nabi Daud. Ini amalannya Nabi Anu. Boleh kita mengamalkan amalan Nabi selain Nabi Muhammad, asal Nabi Muhammad mengizinkan. Ada tuntunannya. Kalau Nabi Muhammad tidak mengizinkan, tidak boleh. Bahkan dikatakan dalam hadis, kalaulah Nabi Musa hidup sekarang, maka Nabi Musa harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini pentingnya kita mengetahui. Iya. Selanjutnya, mahya samaratul iman bir rusul. Apa buah beriman kepada Rasul? Samaratul iman bir rusul kasiratun. Buah beriman kepada Rasul kasiratun, banyak. Minha, diantaranya al-ula, yang pertama al-ilmu, ilmu birahmatillahi ta'ala, terhadap kasih sayang Allah Ta'ala. Wa inayatihi, dan perhatiannya. Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Haitsu, dari sisi arsala, Allah mengutus lahum, kepada mereka, ar-rusula, rasul-rasul, lihidayatihim, untuk membimbing mereka. Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wad dinil qawim, dan agama yang lurus.
Jadi ketika kita beriman kepada Rasul, kita jadi tahu Allah tuh sayang sama kita, Allah perhatian sama kita. Buktinya apa? Allah utus Rasul sebagai pembimbing bagi kita menuju jalan yang lurus dan agama yang benar, yang lurus. Di sini menunjukkan seorang yang beragama yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul itu agamanya nggak benar, berarti bengkok. Kita perlu bimbingan Nabi. Jangan semau kita. Ketika datang syariat, kita terima. Jangan, tapi kan, nah ini penentang namanya. As-saniyah, yang kedua, ibadatullah ta'ala ala basirah. Beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ini sama dengan yang di atas ya. Bil kitabil munazzal. Dengan kitab yang diturunkan dengan Al-Qur'an. Wa ta'asiyan, dan dengan mengikuti bin nabil mursal, dengan nabi yang diutus. Jadi kita dalam beribadah perlu bimbingan Nabi, contoh dari Nabi. Baru ibadah kita diterima. Ibarat kita mau melakukan sesuatu, kalau ada pedoman itu lebih enak. Dan pedomannya harus benar. Kemudian yang ketiga, satu mahabbatur rusul, mencintai para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka. Wassana'u alaihim, memuji mereka. Bima yaliku bihim, dengan yang layak bagi mereka. Dengan pujian yang layak bagi mereka. Iya, kita cinta pada Rasul. Kenapa cinta? Karena jasa Rasul itu besar. Jasa Rasul itu sudah menjelaskan agama ini. Kalau sebelum adanya Rasul, manusia itu berada di dalam kebingungan. Rasul datang sebagai pembimbing. Makanya kita berterima kasih. Rabi'ah, yang keempat, bersyukur kepada Allah Ta'ala, syukruhu ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, atas nikmat yang besar ini. Ya, nikmat. Laqad manallahu, sungguh Allah telah memberikan nikmat. Apa disebutkan di ayat itu? Id ba'atha fihim rasul. Ketika Allah utus seorang rasul. Itu nikmat. Ya.
Jadi itu ada 4 buah. 4 buah beriman kepada Rasul. Baik, demikian yang bisa kita bahas pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang di Zoom, kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk pemaparan materi pagi hari ini. Bagi umat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Silakan Umahat. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.